Karya-Mu sungguh ajaib Tuhan. Ajar kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau membuat kami berharga. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau membuat kami berharga. Thank you Jesus. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya hari ini kita akan selalu mengalami berkat yang datang dari Tuhan. Dan hari ini kita akan kembali dalam program Harian Rise Up. Renungan kali ini diambil dari kitab 2 Tawarik 3. Judul dari perikop pembacaan firman Tuhan hari ini adalah Salomo mendirikan rumah Tuhan. Ini hal yang sangat menarik dan sangat menggairahkan sekali karena tidak kebetulan. Karena saya pun sudah lebih dari 15 tahun bergerak di bidang konstruksi. Jadi saya mengerti sekali bagaimana Salomo waktu ingin mendirikan bait sucinya bangsa Israel. Kita baca dari ayat yang pertama. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Muria, tempat Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya, di tempat Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan orang Yebus. Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem itu tepat di Gunung Muria, tempat di mana Tuhan menampakkan dirinya kepada Daud. Juga kalau kita ingat lagi bahwa di Gunung Muria itu adalah tempat di mana Abraham waktu itu diuji imannya untuk mempersembahkan Ishak anaknya. Di Gunung Muria itu terkenal dengan sebutan sebagai gunung di tempat di mana Tuhan menyediakan. Artinya Tuhan selalu menyediakan di tempat di mana Raja Daud juga Salomo melakukan persembahan kepada Tuhan. Kita baca ayat selanjutnya. Ia mulai mendirikan rumah itu pada bulan kedua keempat pemerintahannya. Inilah ukuran dasar yang ditetapkan Salomo untuk mendirikan rumah Allah. Panjangnya 60 hasta menurut ukuran hasta lama dan lebarnya 20 hasta. Kita percaya sebenarnya inisiasi membangun rumah Tuhan ini berawal dari rasa syukur Daud, bapak dari Salomo. Bagaimana ketika Daud melihat hasil kemenangannya dia, ketika Daud meraih banyak kemenangan, Daud tinggal di dalam istananya yang dipenuhi oleh barang-barang mewah tentunya. Daud berkata kepada Nabi Nathan, hatiku gelisah karena aku dapat tinggal di dalam rumah yang indah, namun tabut Tuhan tetap tinggal di dalam kemah. Daud coba membandingkan dirinya dengan Tuhan. Hadirat Tuhan dibandingkan dengan kondisi Daud saat itu. Namun ketika Nathan mendengar itu, Nathan berkata, lakukan seperti yang engkau mau. Marilah kita datang kepada Tuhan. Ketika Nathan datang kepada Tuhan, Tuhan menyampaikan sesuatu yang bagi saya luar biasa. Karena Tuhan mengatakan, sejak aku membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, sampai hari ini, sampai saat itu Daud bicara, belum pernah aku memberikan firman kepada satupun nabi ataupun hakim yang diutus oleh Tuhan untuk membangun rumah Tuhan. Tetapi mengapa ide ini muncul dari Daud? Mungkin bagi kita luar biasa ya, bagi kita begitu mulia sekali hati Daud. Tapi kita lihat jawaban daripada Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa oke, tetapi bukan kamu yang satu dari keturunanmu. Kita tahu yang membangun bait itu adalah Salomo seperti yang tertulis di dalam firman ini. Nah, menarik bahwa apa yang menjadi standarnya Tuhan, standarnya Daud berbeda dengan standarnya Tuhan. Daud merasa dia mungkin yang harus membangunnya, tapi standar Tuhan beda. Standar Tuhan justru dia ingin memberikannya itu kepada Salomo anaknya. Kenapa? Karena tangan Daud penuh dengan darah. Daud banyak menumpahkan darah ke atas tanah karena peperangan, bahkan dosa Daud ketika dia membunuh Uria. Jadi inisiasi Daud ini ditunda sampai keturunannya yang bernama
Salomo. Tapi Daud tidak berkecil hati. Daud tetap bersyukur kepada Tuhan dan dia memuliakan nama Tuhan. Dan ada banyak mazmur yang tertulis bagaimana Daud mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan dia mengatakan, siapakah aku dan keturunanku sehingga rumah Tuhan harus dibangun melalui keturunan Daud. Tapi saya percaya kalau kita baca firman Tuhan lebih dalam lagi sehingga perjanjian baru sampai kedatangan Tuhan Yesus, bahkan Yesus mati di kayu salib, inisiasi Daud ini, ide Daud ini justru dipatahkan oleh kedatangan Yesus. Karena bait Salomo itu justru hancur terbelah dua. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa roh Tuhan itu tidak ingin berdiam di tempat buatan tangan manusia, tapi roh Tuhan ingin diam di tubuh manusia, yaitu di setiap kita orang percaya. Roh Kudus ingin berdiam di dalam tubuh kita, sehingga hidup kita dipenuhi oleh kemuliaan akan Tuhan. Wow, ini satu pelajaran yang menarik bagi kita. Dahulu Daud ingin mendirikan bait suci, yaitu rumah Tuhan. Tapi sesungguhnya jauh sebelum itu, Tuhan sudah merencanakan bahwa justru hadiratnya, rohnya, ingin diberikan kepada setiap manusia yang adalah ciptaannya Tuhan. Mari kita bersyukur, karena Tuhan yang ajaib itu justru memberikan rohnya kepada setiap kita. Kita bersyukur karena kebaikannya itu sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Mari firman Tuhan hari ini kiranya dapat memberikan perenungan dalam kehidupan kita. Mari kita tetap setialah di dalam Tuhan. Mari pergunakanlah hidupmu, tubuhmu untuk dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab roh Tuhan rindu untuk berdiam dan tinggal di dalam setiap umatnya. Demikian firman Tuhan, kiranya dapat menolong setiap kita untuk kita hidup menjadi lebih baik di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan darah Yesus. Kami bersyukur buat kasih dari Bapa yang begitu melimpah atas setiap kami umatnya. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Bahwa Roh Kudus, bahwa Engkau Tuhan, Engkau rindu untuk diam dan bersemayam dalam tubuh setiap orang percaya. Agar hidup kami dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Untuk rencana-rencana-Mu yang besar, untuk rencana-rencana-Mu yang kami pun tidak tahu. Tapi biarlah Tuhan, mari setiap kita yang mendengar firman Tuhan hari ini membuka hati untuk roh Tuhan berdiam di dalam setiap kita. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. 2 Tawarikh 3. Salomo mendirikan bait suci. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud, ayahnya, di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Ia mulai mendirikan rumah itu dalam bulan yang kedua, pada tahun keempat pemerintahannya. Inilah ukuran dasar yang dipakai Salomo untuk mendirikan rumah Allah, panjangnya 60 hasta, menurut ukuran hasta yang lama dan lebarnya 20 hasta. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu, panjangnya 20 hasta, menurut lebar rumah itu, dan tingginya 120 hasta. Balai itu dilapisinya dari dalam dengan emas murni. Ruang besar dipapaninya dengan kayu sanobar. Kayu itu disaputnya dengan emas tua, kemudian dipasangnya pohon korma dan untaian rantai di atasnya. Ruang itu dilapisinya juga dengan batu permata yang mahal-mahal sebagai perhiasan, sedang emasnya emas parwaim. Demikianlah ruang itu, balok-baloknya, ambang-ambangnya, dinding-dindingnya dan pintu-pintunya disaputnya dengan emas dan pada dinding-dindingnya diukirkannya kerup. Kemudian ia membuat ruang maha kudus, panjangnya 20 hasta, menurut lebar rumah itu, dan lebarnya 20 hasta juga. Lalu ia menyaputnya dengan emas tua seberat 600 talenta, berat paku-paku 50 shikal emas. Juga kamar-kamar atas disaputnya dengan emas. Ia membuat 2 kerup berupa pahatan di ruang maha kudus dan melapisinya dengan emas. Sayap kerup-kerup itu seluruhnya 20 hasta panjangnya. Sayap yang sebelah kerup yang 1 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang. Sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan menyentuh sayap kerup yang lain. Begitu pula sayap kerup yang lain itu 5 hasta panjangnya dan menyentuh dinding ruang. Sedang sayapnya yang sebelah lagi juga 5 hasta panjangnya dan bersentuhan dengan sayap kerup yang pertama. Jadi sayap kedua kerup itu membentang sepanjang 20 hasta. Sedang kedua kerup itu berdiri di atas kakinya dan menghadap ruang besar. Kemudian ia membuat tabirnya dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus, dan menggambarkan kerubim padanya. Benda-benda logam bait suci. Di depan rumah itu dibuatnya 2 tiang, yang tingginya 35 hasta, dengan ganja di kepalanya masing-masing setinggi 5 hasta.
Lalu dibuatnya untayan rantai yang dipasangnya sebagai kalung di atas kepala tiang-tiang itu, dan dibuatnya 100 buah delima yang dipasangnya pada untayan rantai itu. Tiang-tiang itu didirikannya di depan bait suci, yang satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tiang kanan dinamainya Yahin, dan tiang kiri Boas.